Seorang ahli ibadah selama 220 tahun bahkan sudah memiliki ribuan santri, meninggal dunia dalam keadaan kafir dan su'ul khatimah. Lantas perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan buruk? Kisah ini dialami oleh Barshisha, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok tersebut, Allah kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barshisha dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Mendengar firman Allah tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barshisha. Iblis kemudian mendatangi Barshisha di podoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wewangian. Barshisha kemudian memanggil si pemuda tersebut seraya bertanya, "Wahai anak muda, siapa kamu dan apa tujuanmu ke sini?" "Saya seorang penuntut ilmu, saya ingin belajar kepada Anda Tuan. Karena saya tahu Anda sangat alim dan taat kepada Allah, izinkan saya tinggal bersamamu Tuan." Iblis itikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barshisha takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun. Namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa. Oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barshisha bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barshisha lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis selalu menjawab dengan lantang, "Zina." Barshisha berkata, "Itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis selalu berkata lagi, "Bunuh orang mukmin." Barshisha menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tak mau kalah. Lalu iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan. Karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barshisha kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barshisha lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa terdekat." Barshisha kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barshisha kemudian memesan dan menenggak 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barshisha lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barshisha membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat.
Barsisya pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum dera sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barsisya kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barsisya lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis lanjut berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barsisya kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarat." Karena berharap bisa bebas, Barsisya pun sujud dengan isyarat dan kufur kepada Allah, serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Nauzubillahi min zalik. Hikmah yang bisa diambil. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengusahakan diri kita sebaik mungkin menjauh dari segala larangan Allah. Jangan sekali-kali berpikir untuk sengaja berbuat maksiat, karena nanti Allah akan mengampuni dosa hambanya, sebab kita tidak tahu apakah setelah melakukannya kita masih diberikan kesempatan bertaubat atau tidak, dan kita tidak tahu apakah setelah berbuat maksiat apakah kita masih diberikan kesempatan hidup dan memperbaiki segalanya. Selain itu, penting juga untuk kita memahami bahwa ibadah juga harus diimbangi dengan ilmu, karena saat dibarengi dengan ilmu, keimanan dan ketakwaan kita akan lebih kuat, membuat kita lebih memahami mana yang baik dan buruk dengan lebih jelas, sehingga ketika godaan muncul, kita akan bisa menepis dan tidak terjerumus dengan hal itu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus, serta mendekatkan kita pada lingkungan yang baik dan orang-orang yang solih. Amin ya Rabbal Alamin.